Wita Intan Safitri, Narashifa Hamidah, Martin Hamonangan, izin Bu. Kenapa Martin tidak hadir? Tidak ada keterangan, Bu. Tidak ada keterangan itu apa ya? Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis teks. Cara menganalisis teks record untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks record? Nggak tahu, Bu. Belum ya? Baik, kita belum. Maka di sini ada penjelasan mengenai teks record. Teks record adalah tulisan yang menceritakan kembali peristiwa, kejadian, kegiatan, atau pengalaman masa lalu secara kronologis. Teks record juga dikenal sebagai teks cerita ulang. Jadi teks record merupakan teks yang berisikan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu yang berupa pengalaman yang diceritakan secara kronologis. Nah, di sini ada beberapa ciri teks record, di antaranya yang pertama adalah berfokus pada peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau ada yang tahu bagaimana contohnya? Nggak tahu. Kata kerja bentuk lampau, kemudian sering menggunakan kata penghubung waktu dan memberikan detail spesifik tentang waktu, tempat, dan partisipan. Nah, tentang waktu misalnya kemarin, atau minggu lalu, atau pekan lalu, kemudian tempatnya mungkin bisa dijajah di gunung atau di pantai, seperti itu. Baik, di sini ada langkah-langkah dalam menganalisis teks record. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Jadi sebelum kita menganalisis teks record itu, kita harus membaca secara keseluruhan. Jangan terburu-buru dalam membaca sebuah teks. Kita harus membaca secara teliti dan membaca secara seksama isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi gagasan utama. Gagasan utama ini biasanya terdapat pada awal paragraf, atau gagasan utama ini juga bisa disebut sebagai ide pokok ya. Kemudian yang ketiga adalah cari tanda-tanda bahasa. Kita harus mencari tanda-tanda bahasa seperti bahasa apa yang digunakan, apakah bahasa itu mengandung tanda-tanda khusus yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian analisis struktur teks. Nah, di sini kita harus menganalisis struktur teks itu bisa saja mungkin pembukaan atau isinya atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pesan. Evaluasi pesan ini kita harus mengetahui apakah teks tersebut memiliki pesan yang terkandung dalamnya dan untuk siapa pesan itu ingin disampaikan dari pembacanya, dari penulisnya. Jadi kita harus tahu nih pesan-pesan apa saja yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, di sini perlu diingat bahwa mempertimbangkan konteks di mana teks itu dibuat
Oh iya, ada yang tidak hadir ya hari ini? Iya, Bu. Jadi ganjil ya? Nanti tidak bisa hadir ya? Iya. Baik, kalau begitu mungkin tugasnya kalian bisa kerjakan hari ini sebagian. Nanti jika memang tidak bisa selesai pada hari ini, bisa dilanjutkan minggu depan. Baik, mungkin karena berhalangan hadir, jadi mungkin tugas ini bisa kalian selesaikan di rumah ya. Nanti coba Rara menghubungi Martin, bilang jika ada tugas dan harus dikumpulkan di depan lalu dipresentasikan. Baik, kalau sudah mengerti dan paham semua tugasnya, mungkin sekian kelas kita pada hari ini. Kemudian silakan untuk mengakhiri kelas, dipimpin doa untuk ketua kelas. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang ini, akan bikin berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita sampai di rumah dengan keadaan yang baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ucapkan kepada seluruh anggota kelas yang sudah memperhatikan dan juga sudah kondusif. Semoga pembelajaran yang hari ini dapat menjadi penambah pengetahuan bagi kalian ya, bagi kita semua. Ibu ucapkan maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, minggu ini kita bertemu lagi. Minggu lalu kita ada tugas secara berkelompok ya. Masih ingat kan tugasnya? Sudah dikerjakan semua tugasnya? Sudah. Siap ya untuk berpresentasi di depan teman-teman? Baik, kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok Martin dan Rara atau Alia dan Rita dulu? Kelompok Alia dan Rita dulu ya. Silahkan untuk maju. Silakan Alia dan Rita. Dibacakan ya, Bu? Ya, tentu saja baca yang lainnya dengarkan. Mengikuti lomba lari maraton pertama kali adalah pengalaman yang sangat menantang. Lomba ini diadakan di Kota Bandung minggu lalu dan diikuti bersama komunitas lari seluruh Indonesia. Persiapan dimulai dengan latihan rutin selama beberapa bulan. Pada hari lomba, suasana sangat semarak dengan ribuan peserta yang siap berlari. Lomba dimulai dengan semangat tinggi, namun tantangan terbesar adalah menjaga stamina hingga garis finish. Dukungan dari teman-teman dan penonton sangat membantu untuk tetap semangat. Menyelesaikan maraton memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya disiplin dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Sudah, Bu. Berikan tepuk tangan untuk Rita. Silakan boleh duduk Rita dan Alia. Kelompok yang selanjutnya silakan maju untuk presentasikan hasilnya. Baik, dalam subuh sudah ini saya akan membacakannya. Menghadiri konser band favorit adalah impian yang akhirnya terwujud tahun lalu. Konser ini diadakan di Jakarta dan dihadiri bersama sahabat-sahabat terdekat. Perjalanan dimulai dengan membeli tiket dan merencanakan perjalanan ke Jakarta. Setibanya di lokasi konser, suasana sangat meriah dengan ribuan penggemar yang antusias. Saat band favorit tampil, suasana menjadi sangat emosional dan berenergi. Lagu-lagu yang dibawakan membawa kenangan dan kebahagiaan tersebut. Konser ini menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya menikmati momen dan menghargai karya seni yang dicintai.
Berikan tepuk tangan. Silakan. Baik. Nah, jadi gua akan bahas satu-satu mengenai hasil diskusi dari kelompok yang sudah kalian diskusikan mengenai teks rekon. Jadi teks rekon itu adalah kan teks yang berisi tulisan di masa lampau atau masa kedahuluan. Tadi dari Berita dan Alia tadi judulnya apa? Mengikuti lomba maraton. Nah, itu merupakan kisah nyata dari Alia atau Berita? Alia Bu, ini soalnya. Jadi tahun lalu Alia sudah mengikuti lomba lari maraton. Di situ juga sudah bagus untuk strukturnya, sudah menjelaskan secara kronologis dari mulai latihan, kemudian suasana yang terdapat di dalam lapangan itu, jam untuk larinya, bagaimana, kemudian siapa saja yang mengikutinya. Kemudian untuk kelompok kaki tadi adalah menonton konser band favorit yang diadakan di Jakarta tahun lalu ya. Nah, untuk kelompok kaki dan Nana juga sudah sangat bagus. Di situ terdapat kronologisnya secara runtun. Yang pertama membeli tiket, kemudian apa saja yang akan dilakukan itu, kemudian bagaimana suasananya saat band itu sudah tampil, kemudian itu merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Baik anak-anak, untuk tugas ini Ibu cukupkan karena kalian sudah sangat paham dan tugasnya juga sudah sangat baik. Jadi mungkin itu saja ya tugas untuk minggu ini. Untuk minggu depan kan kalian ulangan, mohon disiapkan secara matang dan belajar ya. Baik. Tiba-tiba aku Baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, Ibu akhiri kelas pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia Amelia sebagai observasi lisan Rizky Maharani dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Di dalam penilaian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, terdapat beberapa komponen penilaian. Yang pertama itu ada komponen penilaian memusatkan perhatian. Rizky Maharani telah merumuskan tujuan, kemudian merumuskan kembali masalah dalam penyampaian materi, kemudian menandai hal-hal dan membuat rangkuman terhadap materi yang disampaikannya terhadap siswa di kelas. Dan komponen tersebut komponen memusatkan perhatian telah disampaikan atau telah dilakukan oleh Rizky Maharani dengan sangat baik. Poin yang kedua yaitu memperjelas masalah atau urunan pendapat. Rizky Maharani telah memparafrase penyampaian materi yang disampaikannya dalam kelas supaya bahasa yang dipahami oleh muridnya itu bahasa yang sangat mudah dipahami. Kemudian Rizky Maharani juga telah merangkum materi yang disampaikan supaya siswa mendapatkan inti dari materi yang disampaikan oleh Rizky Maharani. Kemudian Rizky Maharani juga melakukan penguraian materi dengan secara detail dan jelas terhadap muridnya, dan semua komponen memperjelas masalah atau urunan pendapat tersebut telah dilakukan oleh Rizky Maharani dengan sangat baik. Komponen yang selanjutnya yaitu menganalisis pandangan siswa. Rizky Maharani telah menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Kemudian Rizky Maharani telah meneliti alasannya. Jadi ketika Rizky Maharani menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dengan pendapat siswa maupun dengan ungkapan siswa, dan ketika Rizky Maharani tidak setuju, Rizky Maharani menyertakan alasannya terhadap ketidaksetujuannya terhadap siswa tersebut. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Rizky Maharani dengan sangat baik. Kemudian penilaian yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Rizky Maharani telah melakukan penimbulan pertanyaan, kemudian menggunakan contoh, kemudian menggunakan hal-hal yang
sedang sangat hangat dibicarakan. Kemudian Rizky Maharani juga memberikan dukungan dalam penyampaian materinya di kelas. Poin yang selanjutnya yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Rizky Maharani di sini ketika melakukan penjelasan materi, Rizky Maharani memberikan kesempatan dengan sangat baik terhadap siswa-siswanya, yaitu kesempatan berpendapat atau berpartisipasi di dalam mengungkapkan isi pikiran siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh Rizky Maharani, dan hal tersebut sudah dilakukan dengan sangat baik. Kemudian yang terakhir yaitu menutup diskusi. Rizky Maharani telah meneliti pandangan terlebih dahulu, kemudian Rizky Maharani memberikan gambaran yang akan datang mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian Rizky Maharani juga melakukan penilaian di dalam penyampaian materi atau di dalam penilaian di dalam hasil diskusi kelompok kecil yang telah dilakukan oleh siswanya. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Rizky Maharani dengan sangat baik. Sekian, terima kasih.